Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan tentang pendidikan khusus di wilayah Cirebon Timur pemirsa. Dan di pagi hari ini saya hadirkan Anda dari SLB ataupun Sekolah Luar Biasa Bina Karya Kabupaten Cirebon. Kembali saya ke Bu Puput ya. Tadi terputus jeda iklan mengenai tunagrahita. Kemudian bagaimana menurut Anda dengan autis? Autis? Autis itu suatu kondisi. Nah, kebanyakan orang awam itu melihat anak autis, mungkin mereka bilangnya gila kali. Iya, padahal nggak juga. Padahal bukan. Banyak juga di SLB Karya Bakti nih. Bina Karya. Oh iya, Bina Karya ini. Banyak sih tidak, cuma ada beberapa. Gitu. Ada beberapa. Anak ini sebetulnya sangat spesial. Kenapa spesial? Buat saya spesial karena untuk mengungkapkan suatu keinginan saja mereka butuh perjuangan. Gitu. Baik. Dan gurunya tuh harus mengerti. Oh, gurunya tuh ya harus ngerti juga. Harus paham. Termasuk Mbak Puput juga ya. Iya. Baik. Oke, tahan dulu. Bunda Lela, bisa dilengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Puput tadi. Silakan, Bunda Lela. Anak-anak di SLB itu salah satunya yang paling menjadi spesial adalah tunagrahita dan autis. Nah, kenapa spesial gitu Bunda Lela? Karena mereka memiliki kecerdasan di bawah normal. Oh, cerdas. Bahkan autis itu disertai perilaku yang sangat-sangat spesial. Betul tadi kata Ibu Puput, mereka memang memerlukan penanganan yang sangat spesial. Jadi di dalam pembelajarannya pun nanti individual. Jadi itulah bedanya hanya sedikit dengan pembelajaran umum. Nah, tunagrahita dan autis di SLB Bina Karya ini banyak mana gitu jumlahnya? Oh, tentu banyak tunagrahita. Karena tunagrahita ini hampir di setiap daerah itu paling banyak. Gitu ya. Paling banyak, ya. Pokoknya mereka spesial aja ya. Sangat spesial. Apalagi dengan tipe yang Down syndrome, itu anak-anaknya sangat-sangat spesial. Baik. Ibu, Bunda, bagaimana cara mengajarnya gitu, Bun? Kalau ditanya cara mengajar, sebetulnya sama. Guru-guru di Indonesia dimanapun itu kita mempunyai, termasuk di SLB Bina Karya, harus memiliki ilmu yang namanya ilmu mendidik. Tetapi untuk pedagogik pedagogik. Tapi untuk di SLB atau di pendidikan khusus ditambah dengan ortopedagogik, yaitu ada ilmu yang disebut untuk pendidikan khusus. Jadi mereka dibekali ilmu pendidikan khusus karena nanti di kesehariannya ada pembelajaran program khusus, ada pembelajaran untuk individual. Jadi kita sehari-hari memang pembelajaran sifatnya individual, berorientasi pada kebutuhan siswa gitu. Jadi walaupun satu kelas 5 orang itu belum tentu materinya sama. Betul. Perlakuannya sama terhadap siswa tersebut. Jadi yang ini beda, yang ini beda, yang ini beda. Yang ini penjumlahan 1 sampai dengan 10, yang ini penjumlahan 1 sampai dengan 5, yang ini penjumlahan 1 sampai 20. Bahkan ada yang 1 terus itu selama 1 tahun belum bisa. Ada juga yang 1. Banyak. Baik itu ya, baik. Kemudian bagaimana pembelajaran ini ya, apakah juga ada kekhususan gitu, Bu Puput? Pembelajarannya itu ada kekhususan, hanya tunagrahita, autis. Tentu pasti, karena memang setiap kebutuhan siswa itu pasti berbeda, apalagi dengan ketunaannya gitu. Jadi untuk menangani anak tunanetra harus sesuai dengan kebutuhannya. Tunarungu sesuai dengan kebutuhannya, begitupun tunagrahita, tunadaksa dan autis gitu. Jadi mereka masing-masing memiliki program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya. Contohnya apa gitu? Ya seperti anak tunarungu misalnya kita memberikan pembelajaran PKPBI. Jadi pengembangan bina komunikasi gerak dan irama gitu. Jadi setiap kebutuhan kebutuhan anak itu disesuaikan gitu. Itu ya. Kembali saya ke Bunda nih. Bagaimana pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini di
SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon? Apa seperti biasa tatap muka atau memang seperti saat ini misalnya ada di RCTV tuh pendidikan jarak jauh gitu lewat online atau gimana gitu? Bunda Lela silakan Bun. Itu menurut peraturan dari pemerintah bahwa kita dalam pendidikan untuk saat ini di kita masa harus pandemi di masa pandemi disarankan untuk belajar dari rumah, maka kami juga sama anak-anak belajar dari rumah, tentunya dengan komunikasi dan peran serta orang tua dan guru. Itu kita bisa sama melalui online, kemudian juga luring juga kita ada home visitnya, tetapi tentunya kendala sangat banyak karena yang sangat-sangat banyak. Pertama kan kemampuan anak-anak dan orang tua juga dalam menggunakan aplikasi atau menggunakan HP juga masih sangat Jadi kurang. ini siasatnya atau strateginya guru ataupun pendidik dari SLB Bina Karya ini ke rumah-rumah mereka atau gimana gitu Bunda? Di antaranya demikian, untuk anak-anak atau orang tua yang tidak memiliki HP Android yang memungkinkan anak belajar online, itu guru harus home visit. Nah, kami juga menerapkan pembelajaran 1 hari untuk anak-anak mengambil LKS atau LKPD untuk bekal belajar di rumah, dipantau oleh guru masing-masing dengan koordinasi dengan orang tua melalui online. Jadi gitu ya? sebetulnya sih prinsipnya sama dengan sekolah pada umumnya. Cuma anak-anak kita itu karena tidak semuanya pandai menggunakan HP seperti anak pada umumnya, jadi itu juga salah satu hambatan. Untuk Berarti ini Bu Puput juga kadang home visit juga ke rumah-rumah gitu ke mereka, dengan guru-guru yang lain gitu? Ya. Tergantung wali kelasnya. Oh, tergantung wali kelasnya. Tergantung kebutuhan anak juga. Kalau memang dalam satu kelas itu anak bisa mengikuti pembelajaran online, cukup dengan dipantau saja melalui daring. Kalau sekiranya memang ada yang tidak bisa menggunakan handphone Android atau tidak memiliki, jadi ya kami harus terjun langsung ke lapangan, ke rumahnya masing-masing. Nah, ini seminggu berapa kali terjun ke rumah masing-masing itu? Pengalaman dari Bu Puput itu? Kalau seminggu itu biasanya 1 kali, gitu. Sekalian kita ngasihkan LKPD ke anak untuk tugas di rumah. Jadi sekalian juga kita memberikan pembelajaran informasi yang harus dikerjakan anak itu sampai mana gitu. Jadi sekalian memberikan informasi juga ke orang tua bahwa ya pembelajaran di rumah juga penting gitu, harus dilaksanakan gitu. Jadi tetap ya ada variasi-variasi dalam Betul, belajar karena gitu. memang kendalanya seperti itu di lapangan. Baik. Oke, tahan dulu nih ya, Bunda Lela dan juga Mbak Put. Nanti akan saya tanyakan ke Bunda Lela nih, apakah guru-gurunya juga profesional? Tapi tahan dulu nih, Bunda Lela dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.